Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah di Institut Parahikmah Indonesia. Dan di video kali ini saya ada tugas, yaitu membuat video dengan mata kuliah praktek perbankan syariah. Dan di sini praktek perbankan syariah yang diampu oleh dosen kita Bapak Baso Akib Eskom MAK. Dan di sini kita dikirimkan sebuah artikel dengan judul Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan perkembangan perbankan Islam. Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang sangat-sangat menarik di kalangan akademis maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir ini. Dan selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi Islam ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Dengan akidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim atau muslimah manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi ini semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai khalifah yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu. Dan yang kedua yaitu syariah. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik itu di dalam ibadah maupun di bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Dan yang ketiga itu akhlak. Akhlak ialah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya. Dan itulah tadi 3 konsep dasar ekonomi Islam. Dan selanjutnya itu prinsip dasar operasional bank syariah. Prinsip dasar operasional bank syariah berdasarkan sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, konsep uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan komersialnya atau tidak di dalamnya ada riba. Dan selanjutnya itu di dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam akan menjadi beberapa, yaitu sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang akan dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Dan selanjutnya itu sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Dan selanjutnya atau yang ketiga sebagai penyediaan jasa lalu lintas, pembayaran dan jasa lainnya. Dan selanjutnya itu atau yang keempat sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan. Dan selanjutnya itu dari fungsi di atas tersebut, maka produk bank Islam terdiri dari beberapa, yaitu prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah yaitu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Dan selanjutnya yaitu prinsip musyarakah.
Prinsip musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai akad yang disertakan musyarakah dapat bersifat tetap. Dan selanjutnya yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku menerima titipan dengan konsekuensinya titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana menitipkan dapat, di mana kita menitipkan sesuatu akan dikenakan biaya penitipan. Selanjutnya yaitu prinsip jual beli. Prinsip jual beli ada 3, yang pertama murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istiasna. Yang pertama itu murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang ditambah ongkos pembelian dan keuntungan sama-sama dibagi. Dan yang kedua yaitu salam. Salam yaitu pembelian barang dan pembayaran di muka dan barang diserahkan di kemudian. Dan yang ketiga yaitu istiasna. Istiasna yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlakukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pembelian dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus. Selanjutnya yaitu jasa-jasa. Jasa-jasa terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu ijarah. Hijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa. Dan yang kedua yaitu wakalah. Wakalah pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk urusan tertentu, di mana pihak mendapatkan imbalan berupa pri atau komisi. Dan yang ketiga, kafalah. Kafalah pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, di mana pihak pertama akan mendapatkan imbalan free atau komisi. Dan yang terakhir atau yang keempat syarat, yaitu pertukaran jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera atau spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran tersebut. Dan selanjutnya yaitu atau yang terakhir prinsip dasar akuntansi Bank Islam. Prinsip dasar akuntansi Bank Islam ada beberapa, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga harus kas, yang keempat laporan perubahan modal, yang kelima catatan khas laporan keuangan, yang keenam laporan sumber dan penggunaan zakat, yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana. Dan itulah tadi video yang mengenai tugas praktek perbankan syariah yang artikel yang berjudul Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.